Banyak orang gagal hidup sehat bukan karena mereka kurang disiplin atau mereka kurang niat, tapi karena pola makan mereka yang terlalu rumit. Harus meal prep 5 jam, harus timbang semua bahan, sampai ikutin tren diet yang lagi viral. Itu semua buang-buang waktu, budget, dan energi. Kalau ditanya, apa sih diet yang terbaik untuk mendapatkan tubuh yang ideal? Di sini gue menemukan pola makan yang tidak buang waktu, budget, dan juga energi. Ada beberapa poin di sini yang bakal kita bahas agar lu paham cara menerapkan pola makan sesuai gaya hidup lu. Poin pertama, kita mau paham dulu apa sih arti diet. Arti dari kata diet itu cara kita hidup atau gaya hidup kita sehari-hari. Bukan sekedar membatasi makanan ataupun menurunkan berat badan. Nah, tubuh kita itu berat badannya berubah, bisa naik atau turun, itu karena ada fondasi yang namanya kalori. Kalori adalah satuan energi yang tubuh kita butuhkan untuk berfungsi dan hidup. Untuk menurunkan berat badan, kalori itu harus dikurangkan. Dan untuk menaikkan berat badan, kalori itu tentu harus dinaikkan. Nah, penurunan kalori ini itu disebut kalori defisit. Nah, setelah kita paham apa itu kalori defisit, kita akan memahami bahwa tren diet itu sebenarnya semua hanyalah gimmick. Karena ujung-ujungnya tren diet, paleo diet, keto diet, low carb diet, atau apapun itu semua mengacu ke kalori defisit. Jadi kata simpelnya nggak ada diet yang terbaik. Karena ujung-ujungnya semuanya menggunakan konsep kalori defisit. Diet itu nggak ada yang terbaik. Karena tubuh orang masing-masing berbeda. Dari gaya hidup, dari hormon, dari faktor umur, atau bahkan peran yang paling besar, yaitu genetik. Jadi daripada kita ribet mikirin diet apa, mending kita fokus ke esensinya aja, yaitu kalori defisit. Jadi masih banyak orang yang salah, dan mereka berpikir bahwa, kita harus sarapan. Sarapan itu sehat. Dan semua orang berpikir bahwa bahasa Inggrisnya sarapan itu breakfast. Dan di sini gue akan kasih tahu ke kalian, itu semua salah. Karena kata dari breakfast itu bukan sarapan. Kata dari breakfast itu dari break dan fast. Jadi fast itu sebenarnya kita bicara mengenai puasa. Jadi dari kata break dan fast, itu sebenarnya artinya kita mau membuka puasa kita. Nah, tapi kebanyakan dari kita itu berpikir bahwa, kalau kita break fast, itu harus pagi-pagi. Padahal sarapan itu seringkali digambarkan dengan makanan-makanan seperti di supermarket. Contohnya, makanan-makanan seperti sereal yang manis. Dan itu bener-bener isinya itu cuma karbo dan gula aja. Kalori defisit itu kan kita mau mengurangi kalori ya. Kalau misalkan kita stop makan pagi, otomatis kalori kita akan terkurangi di hari itu. Nah, makan pertama atau jam makan pertama kita itu mempengaruhi hari kita. Jadi gue selalu sarankan kalau misalkan kita mau buka puasa atau kita mau breakfast, itu lebih baik kita konsumsi protein yang tinggi dengan karbo yang rendah. Karena gini, kalau misalkan kita tetap makan pagi dengan makanan yang seperti sereal tadi ya, yang manis-manis itu, gula darah kita pasti akan naik dan insulin kita ikutan naik. Ketika insulin kita sudah mulai turun lagi, tubuh kita otomatis itu kepengen makan lagi. Kalian sadar nggak sih? Kalau misalkan kalian makan pagi, udah pasti kalian makan siang juga. Tapi kalau misalkan kalian nggak makan pagi, ya kalian jadinya makan siang doang. Jadi kalau misalnya kita makan pagi dengan makanan seperti yang karbohidrat tinggi dan gula tinggi itu, kita akan makan siang bukan karena kita butuh atau kita mungkin kelaparan, tapi kita makan siang karena gula darah kita yang ngedrop. Nah, saran dari gua, kita nggak perlu juga lama-lama puasanya. Kita bisa mulai dulu dari jam 10 pagi. Tentu ini tergantung dari tubuh kalian masing-masing. Kalau misalkan kalian sudah di umur 50-an dan kalian itu menopause atau banyak problem di hormon kalian, itu memang disarankan kita tidak puasa terlalu lama. Jadi kalian bisa mulai untuk cobain strategi ini, dan ini biasanya disebut intermittent fasting. Pilih makanan setiap harinya yang sama atau mirip. Kalian bisa prioritasin makan di rumah atau masak sendiri. Kenapa? Ketika kalian makan di rumah, tentu semuanya akan lebih termonitor. Dari bumbu-bumbu yang kalian siapin, dari daging kalian menggunakan apa, cara masak kalian. Dengan makan makanan di rumah, itu kalian akan lebih aware dengan nutrisi kalian pastinya. Kalau mau makan di luar, itu juga oke banget. Tapi kita bisa menggunakan strategi kita makan ke restoran yang sama terus. Tentu kalau kita sudah biasa dengan menu restoran, otomatis kita akan lebih aware apa yang kita makan, dan juga kita nggak perlu pusing lagi nyari-nyari apa ya makanan yang sehat, apa ya makanan yang kalorinya rendah, apa ya makanan yang diet friendly. Kita udah nggak perlu pusing lagi kalau misalkan kita udah tahu apa yang kita makan. Jadi saran dari gue lagi, pilih makanan setiap harinya yang sama atau mirip. Kalian pernah nggak sih pusing banget ngitungin kalori setiap harinya?
Kalian cuma pusingin kalori, oh yang penting gue kalori defisit gitu kan. Tapi ujung-ujungnya kualitas makanan kalian itu kurang baik dan ini akan mempersulit kalian ketika kalian sedang kalori defisit. Karena kalau misalnya kualitas makanannya itu udah kurang baik, justru kalian lebih gampang craving, kalian lebih banyak binge eating. Karena yang kalian pusingin hanya kalori defisit. Nah, di sini kita mau justru memprioritaskan real food dibandingkan menghitung kalori. Tentunya kita mau protein dan serat yang tinggi. Kita juga jangan lupa buah-buahan, lemak sehat, atau makanan yang sehat lainnya. Nah, kita tetap hitung kalori nggak? Ya, kita tetap hitung kalori seperlunya. Dan gue akan sarankan kalian untuk hitung kalori itu palingan pas awal-awal kalian sedang belajar mengenai nutrisi. Kalau kalian sudah mengikuti poin sebelumnya, kalian makan makanan yang sama atau mirip setiap harinya, hitung kalori itu juga lama-lama nggak perlu dilakukan terus-menerus. Kalau misalkan kalian tahu makanan yang kalian makan itu kalorinya sudah cukup buat kalian. Kalau misalkan kita hitung kalori dan fokusnya di situ aja, tentu lama-lama kita akan stres timbangin makanan setiap hari. Hitungannya aja belum tentu akurat. Jadi kalian prioritaskan real food dibandingkan dengan hanya menghitung kalori. Padahal tadi gue baru bilang, protein dan serat itu penting banget. Tapi maksud gue di sini adalah kita jangan sampai mengorbankan kalori demi protein. Karena kebanyakan orang-orang di luar itu hanya memikirkan protein aja. Yang ujung-ujungnya kalori mereka jadinya kelebihan. Dan mereka akan bilang, kok gue udah makan protein banyak, tapi berat badan gue nggak turun-turun ya? Kok gue udah makan protein banyak, tapi lemak gue nggak kebakar-bakar ya? Karena tetap kembali lagi, fondasinya itu kalori defisit. Protein itu sebagai suplementasi di tubuh kita. Protein itu yang membentuk tubuh kita. Nah, untuk diet, kita juga kurang nikmat. Karena yang kita pikirkan hanya protein. Oh, berapa banyak protein yang ada di makanan ini? Oh, ini nggak ada proteinnya. Oke, gue nggak mau makan. Protein gue masih kurang nih. Kelihatan kan? Kalau misalkan kita obses dengan protein, tentunya hari-hari kita akan stres. Karena ilmiah mengatakan protein dibutuhkan 2,2 protein per kilogram berat badan. Ketika kita tidak menempuh hitungan itu, kita jadi stres. Protein itu sebenarnya udah cukup di angka 100 sampai 120 gram. Kalau mau tingkatin lagi boleh aja, tapi kita nggak harus jadiin patokan itu setiap hari. Karena pasti kita sebagai manusia, ada hari-hari kita nggak bisa makan protein banyak. Ada mungkin hari-hari kita lagi pergi sama temen, dan kita mau enjoy makanan yang karbohidratnya tinggi mungkin. Nah, kembali lagi, diet ini atau pola makan ini, itu bukan mengenai membatasi. Tapi ini semua soal sustainable. Jadi kita juga harus bisa mikirin kenikmatan kita untuk jangka panjang. Jadi seperti yang gue katakan tadi, kita tuh mau cari pola makan yang sustainable. Sustainable buat lu jalankan 3 bulan, 4 bulan. Oh enggak, gue membicarakan di sini kita bisa taruh goal kita. Itu bisa 6 sampai 12 bulan. Jadi nggak ada namanya kita itu, oh gue lagi fase cutting nih. Ya, itu kalau misalnya kita mau short term. Kalau untuk gue pribadi, gue lebih mau long term. Kebanyakan orang yang menjalankan kalori defisit itu dengan waktu hanya 3 bulan atau 4 bulan, itu biasanya mereka akan balik lagi ke pola hidup yang lama. Jadi setelah mereka udah mendapatkan tubuh mereka yang ideal, mereka sudah menurunkan berat badan, mereka biasanya akan makan kembali lagi, normal lagi. Padahal kalori defisit ini sebuah perjalanan, dan kita harus berpikir ini sebagai gaya hidup dan pola makan kita yang normal. Ya seperti itu. Jadi ya kita harus mengetahui makanan kesukaan kita dan kita buat itu menjadi kalori friendly, sehat, dan bahkan lu mungkin bisa makan itu hampir setiap hari. Dan juga di dalam perjalanan kalori defisit ini, di dalam perjalanan kita ingin mencapai tubuh yang ideal, orang selalu pusingin kalori defisit atau cara turunin berat badan. Yang padahal ini poin penting. Gue mau kalian benar-benar perhatiin, mereka lupa cara untuk maintain berat badan mereka yang baru. Karena ketika kita turun nih, contoh kita 70 kilo nih awalnya, dan kita turun ke 65 kilo. Nah itu udah sebuah berat badan yang baru. Dan tubuh kita itu secara otomatis, metabolismenya itu pasti berubah. Cravingsnya pasti berubah. Cara bakar kalorinya juga pasti berubah. Seberapa banyak bakar kalorinya, itu juga pasti berubah. Jadi yang paling penting kita adaptasi dulu. Dan ini juga biasanya alasan kenapa banyak banget orang yang stuck berat badannya ketika mereka sedang menurunkan berat badan. Karena tubuh kita itu nggak paham. Oh kita lagi diet gitu. Tubuh kita itu cuma pahamnya survival. Jadi tubuh kita itu cuma pahamnya, oh tubuh kita lagi kekurangan asupan kalori nih. Jadi tubuh kita akan mencoba untuk bertahan hidup. Jadi kesimpulannya adalah kalori defisit itu kalian berpikirnya jangka panjang. Dan itu tidak selalu dengan penurunan berat badan. Melainkan kalian juga belajar untuk maintain berat badan kalian. Bukan dengan ngikutin tren diet yang terbaru, tapi dengan ngerti cara makan yang simple, fleksibel, dan tetap, itu pasti akan bikin tubuh lu berubah. Gue bakal terus bahas soal gimana hidup sehat
bisa jadi minimalis. Tanpa ribet, tanpa stres, tapi tetap efektif. Jadi kalau lu pengen bangun tubuh yang ideal, tanpa kehilangan keseimbangan hidup, jangan lupa buat subscribe dan nyalain notifikasi. Karena itu akan sangat membantu gua untuk terus membuat konten buat kalian. Dan biar kalian gak ketinggalan di journey ini bersama gua.